Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta mata'il fajr. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini di bulan yang sangat mulia luar biasa, di bulan yang dimana dipenuhi oleh rahmat Allah, dipenuhi oleh ampunan dan maghfirah atau maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala, bulan yang memang sebentar lagi mau meninggalkan kita. Sudah hampir 24 hari. Sekarang malam 25, malam ganjil yang sangat luar biasa. Di 10 malam terakhir ini Allah mengabarkan melalui sabda Nabi SAW bahwa Lailatul Qadar itu adanya di 10 malam terakhir Ramadan. Bahkan di lain hadis dikatakan di 7 hari menjelang berakhirnya bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan 5 hari lagi itu akan meninggalkan kita semua. Lalu apa sih yang memang telah kita perbuat di bulan Ramadan ini? Apa sih yang memang telah kita lakukan? Amalan-amalan apa yang memang telah kita lakukan di bulan Ramadan ini? Jangan sampai memang Ramadan akan berlalu tapi belum ada satu amal soleh pun, atau belum ada sebuah amal yang memang terus kita istiqomahkan untuk dilakukan sampai dengan akhir Ramadan dan di bulan-bulan yang lain. Jangan sampai itu terjadi, karena luar biasanya merugi, kata Rasulullah SAW, orang yang mendapatkan bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan, tidak melakukan amal soleh di dalamnya, itu sangat luar biasa merugi. Nah, insya Allah rekan-rekan sekalian, pada 5 hari terakhir ini, tepatnya di malam-malam ganjil, insya Allah di malam 25, di malam 27 dan juga di malam 29, kita akan melaksanakan live Instagram dengan membahas tema-tema yang insya Allah sangat luar biasa, dengan pemateri yang sangat luar biasa. Insya Allah pemateri kali ini adalah Ustadz Fikri. Nanti kalau udah, Ustadz Fikri ini sangat luar biasa. Beliau itu salah satu pembina kami dulu. Kalau setelah ketika saya kuliah, hari ini juga masih kuliah ya. Nah, ketika kuliah tergabung dalam lembaga studi politik Islam, dan beliau ini adalah pembinanya daripada lembaga studi politik Islam. Beliau itu guru saya, bisa juga rekan kerja, rekan dakwah gitu kan. Namun ilmu-ilmu yang disampaikan itu sangat luar biasa. Nah, insya Allah pada pemateri kali ini akan dijelaskan oleh beliau seperti yang sudah disebar melalui media Instagram. Itu kita akan membahas pada kesempatan kali ini itu final Ramadan, karena Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Kalau misalkan kita tidak melakukan amal soleh gitu kan, ini kalau misalkan kita sedang balapan di sirkuit, atau misalkan kita sedang balapan motor ya, menjelang finish gitu kan, pasti gas itu ditancap luar biasa gitu kan, tidak ada mungkin rem itu dihilangkan lah. Karena apa? Menjelang melakukan finish itu di depan mata sudah terlihat finish tersebut. Nah, Ramadan kali ini itu 5 hari lagi. Kalau misalkan tidak melakukan amal soleh, jelas-jelas sangat merugi. Jangan sampai kita itu menyesal ketika apa? Ketika takbir berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Takbir berkumandang, kita belum melakukan amal soleh yang memang sangat luar biasa di bulan Ramadan. Bahkan gitu kan, satu kebaikan dilipatkan menjadi beratus-ratus kebaikan. Sholat sunnah menjadi pahala wajib. Sholat wajib 70 kebaikan, 70 kali lipat dibandingkan, sama halnya 70 kali lipat dibandingkan dengan sholat wajib biasa. Itu yang terjadi apa di bulan Ramadan, sangat mulia gitu kan. Bulan penuh ampunan, sangat mulia. Tapi kalau misalkan ketika detik kita mendengarkan suara takbir, belum melaksanakan apapun, nyesalnya luar biasa, hopelessnya luar biasa.
Belum tentu gitu kan, Ramadan tahun depan kita masih bertemu dengan Ramadan tahun depan. Berapa banyak, coba kita bayangkan, berapa banyak orang-orang yang memang meninggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal sebelum Ramadan. Boleh jadi mereka itu telah melakukan amal soleh yang sangat luar biasa sehingga amalnya mereka cukup. Nah, kita dipertemukan dengan Ramadan, jangan dulu merasa senang. Boleh jadi dosa yang sangat luar biasa kita kumpulkan. Kenapa Allah mempertemukan kita dengan Ramadan? Supaya dosa-dosa kita berkurang, supaya Allah mengampuni setiap hambanya dengan datangnya bulan Ramadan karena melakukan amal soleh, dan itu dilipat gandakan pahala yang sangat luar biasa besarnya. Nah, itu mungkin sebuah pengantar. Insya Allah di malam-malam ganjil sampai di tanggal 25, malam 27 sampai 29 kita akan melakukan live Instagram seperti yang sudah tadi dibilang. Tonton terus saja, stay di akun Instagram @tgmgofficial. Baik, saya akan ke Kang Fikri nih. Sudah ada Kang Fikri-nya? Fikri? Ada ya? Ada. Baik, mungkin ada terkendala jaringan kali ya. Tapi sambil menunggu beliau datang, mungkin sudah baru beres tarawih. Beliau melaksanakan tarawih mungkin baru beres gitu ya. Nah, rekan-rekan sekalian, itulah yang memang sangat penting, luar biasa, perlu kita evaluasi diri gitu kan. Perlu kita evaluasi diri tentang apa yang memang sudah kita lakukan. Bagaimana ngaji kita sampai saat ini. Apakah sholat tarawih kita masih bolong-bolong gitu kan, 24 Ramadan ini. Assalamualaikum Kang Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sehat ya kan? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Saya jadi ingat TK gitu ya, kalau jargon itu, ingat jargon. Sibuk apa kan sehat? Alhamdulillah luar biasa. Bahagia ternyata ya. Karena Ramadannya sudah ada yang menemani. Beda dengan Ramadan yang sebelumnya. Nah, itu yang mungkin menjadi sisi kebahagiaan yang tersendiri. Di tengah wabah corona ya. Tengah wabah corona, jadi ada berkahnya juga. Alhamdulillah. Sibuk apa Kang sekarang Kang? Kang Yogi, saya sekarang karena sekolah tidak libur ya, maksudnya tuh sekalipun di sekolah kami tidak ada tatap muka secara langsung, namun tugas tetap diberikan, kontrol pada anak-anak juga masih dilakukan via online, dan ini minggu terakhir. Dan minggu besok itu sudah masuk di hari libur Ramadan. Belum ada kepastian ya untuk masuk kapan, belum ada. Sampai pandemi berakhir. ada kabar sih bulan Juli. Bulan Juli, lama tapi banget. Tapi alam. Nggak tahu bulan Juli 2021, 2022, nggak tahu juga. Keluarga sehat ya kan? Keluarga kecil. Kayaknya saya perlu belajar. Alhamdulillah. Baik Kang, mungkin seperti yang tadi disampaikan di awal di mukadimah, dan juga telah kita sebar pamfletnya mungkin ya, itu di Instagram. Nah, insya Allah live kali ini akan membahas tentang Pinar Ramadan. Ini ternyata memang banyak orang juga yang mulai lemas-lemas atau leha-leha nih. Jadi di awal semangatnya powerful gitu kan, taraweh dilakoni, Al-Quran gitu kan dibaca gitu kan, bahkan luar biasa istiqomah beberapa hari gitu kan. Sholat wajib tak pernah ketinggalan gitu kan, sholat sunnah juga dilanjut, qiyamul lail dan lain sebagainya itu dihajar di awal-awal. Namun pada pertengahan itu seringkali lemah gitu kan,
karena memang sudah hal yang terjadi sudah biasa gitu, sudah tidak apa, tidak baru lagi. Nah, ini di final Ramadan ini memang apa yang memang kita harus lakukan? Ini enggak, Ustaz Fikri, saya persilakan. Ada nggak? Ada nggak sih? Kalau diduain, kalau di Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yogi dan juga teman. wah, dan reward ya. Kemudian aja tolong diasupkan gitu. Loading ngomong gua. Langsung. Ya, lo bukan Fikri namanya. Masih live. Terputus. Baik, rekan-rekan sekalian, kayaknya jaringannya terputus. Mungkin ada terkendala di jaringan Ustaz Fikrinya. Kita menunggu untuk bergabung kembali. Selalu pembahasannya akan sangat luar biasa karena memang untuk mencas iman kita, untuk mencas iman kita supaya kita bergerak untuk melaksanakan amal soleh ini di bulan, di sebentar lagi gitu, bulan Ramadan yang akan meninggalkan kita. Karena memang kalau charger saja butuh dicas, ya, iman pun perlu. Baik, Kang Fikir sudah bergabung kan? Ya, tadi Ya, ya baik Kang, silakan langsung lanjutkan. Siap. Sudah terkoneksi kembali? Ada ya? Ada ya? Ini tadi dia. Baik, terkoneksi, mohon bersabar. Allah sayang orang-orang yang sabar. Baik, terputus kembali rekan-rekan sekalian. Rekan luar biasa nih perjuangannya. Terkendali jaringan kali ya. Ini salah satu cara untuk kita mencharger iman. Karena memang kalau handphone saja setiap hari itu harus dicas gitu kan. Kalau dicas ya mati, gitu. Apalagi iman. Iman yang memang terus harus dipelihara, iman yang memang terus harus dijaga gitu kan. Jangan sampai kita itu pagi beriman, sore tidak lagi. Paginya taat, sorenya maksiat. Nah, jangan sampai seperti itu. Bagaimana agar menjaga keistiqomahan iman itu tetap terjaga? Ya salah satunya adalah mendengarkan kajian ilmu. Salah satunya adalah mengunjungi majelis ilmu. Karena mengunjungi majelis ilmu sekarang tidak bisa gitu kan, maka tonton majelis ilmu. Itu salah satu cara agar kita istiqomah menjaga keimanan kita agar tetap tumbuh, agar seperti bara api tetap gitu kan. Jangan sampai iman itu padam. Nah, salah satunya adalah mendengarkan kajian ilmu. Salah satunya adalah membaca, salah satunya adalah mengkaji
Al-Quran, salah satunya adalah nonton kajian, salah satunya adalah memenuhi atau menambah referensi tentang sakopa-sakopa Islam. Nah, baik. Final Ramadan ini sangat luar biasa untuk disaksikan karena memang jangan sampai kita ini menyesal, teman-teman sekalian. Boleh jadi tahun depan kita tidak bertemu dengan Ramadan. Kalau tahun sekarang itu tidak dimaksimalkan Ramadannya, detik-detik Ramadannya itu sudah tidak dimaksimalkan, itu sangat luar biasa menyesal. Dan menyesal itu masih beruntung kita berada di dunia. Jadi menyesal di dunia, menyesal saat ini, kita itu masih beruntung. Kalau misalkan menyesal di akhirat, sudah tidak ada apa-apanya lagi. Jangan sampai kita itu menyesal seperti menyesalnya orang-orang Yahudi, seperti menyesalnya orang-orang Nasrani gitu kan. Mereka menyesal ketika di akhirat. Dan detik ketika mereka menyesal, tidak ada lagi ampunan Allah. Tidak ada lagi kasih sayang Allah. Maka yang mereka dapatkan adalah sebuah ajar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kita hari ini menyesal karena memang 24 hari yang sudah berlalu, kita masih leha-leha, 24 hari yang telah berlalu, Al-Quran yang kita baca itu masih bolong-bolong, tarawih kita masih tidak melaksanakan, salat wajib kita masih ditunda-tunda gitu. Kalau kita menyesal sekarang masih beruntung, artinya Allah telah mengetuk pintu hati kita supaya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baiknya orang, sebaik-baiknya manusia, itu yang memang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pendosa yang memang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah sebaik-baiknya manusia. Nah, kalau misalkan kita menyesal karena memang tidak memaksimalkan hari-hari Ramadan yang telah berlalu, itu masih beruntung. Artinya ketika detik kita menyesal, kita akan melakukan evaluasi. Setelah evaluasi dilakukan, kita akan melakukan amal soleh yang maksimal gitu kan. Nah, itu yang memang penting untuk kita laksanakan supaya supaya iman kita tetap terjaga. Jadi jangan sampai kita ini harus double gitu kan. Kita tuh harus double, jaga imun dan juga jaga iman. Jaga iman ini paling penting, teman-teman sekalian. Karena sedikit saja salah, udah bisa tergelincir. Baik, Ustaz Fikri belum tergabung ya? Belum, baik. Karena memang masih terkendala koneksi kali ya. Baik, kita tunggu mungkin beberapa menit sampai beliau terhubung. Karena memang ada 3 hal, teman-teman sekalian, yang memang merugi. Orang-orang yang merugi itu 3 hal. Jadi Nabi itu sampai mukanya marah gitu kan. Kepada 3 orang ini. Orang yang masih mempunyai orang tua, tapi dia itu tidak surga itu tidak didapatkan oleh dia. Yang kedua, yang selanjutnya, yang terakhir apa? Orang yang mendapatkan bulan Ramadan tapi dia berleha-leha. Orang yang mendapatkan Ramadan tapi dia biasa saja. Dahulu luar biasanya teman-teman sekalian, kenapa kita harus mengikuti generasi salafus salih? Generasi salafus salih itu generasi sahabat, tabiin, atba'ut tabiin gitu kan. Nah, generasi ini gitu kan, bahkan seorang ulama mengatakan dahulu para generasi salafus salih, mereka itu berdoa. Jadi 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka itu berdoa, ya Allah pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Karena apa? Karena sebuah berbagai macam lipatan pahala yang telah Allah berikan. Pahala pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Setiap pahala kebaikan dikalikan dengan ratus-ratus kebaikan. Dan itu para sahabat berdoa, ya Allah pertemukanlah kami kepada bulan Ramadan. 6 bulan sebelum bulan Ramadan. Dan ketika Ramadan menjumpai mereka maksimal melakukan apa yang memang harusnya dilakukan, memaksimalkan ibadah mereka yang bisa dilakukan. Bahkan kalau misalkan kita mau berkaca kepada Imam Syafi'i itu sampai khatam 60 kali gitu kan. Selama bulan Ramadan, Imam Syafi'i khatam 60 kali Al-Quran itu bisa khatam oleh beliau. Para sahabat apalagi, para generasi salafus salih yang generasi terbaik itu memaksimalkan ibadah yang mereka lakukan. Dan kalau misalkan kita pikirkan, mereka itu menginginkan surga. Dan surga yang mereka inginkan sama seperti yang kita inginkan. Kita menginginkan surga Aden misalkan. Kita menginginkan surga Firdaus.
Mereka menginginkan juga sama, mereka menginginkan. Namun ketika mereka menginginkan, mereka memaksimalkan ikhtiar melakukan ketaatan kepada Allah, memaksimalkan ibadah yang bisa mereka lakukan. Kita ini jangan salah gitu kan. Kita menginginkan surga Firdaus, kita menginginkan surga Aden misalnya, kita menginginkan surga yang lainnya yang di bawahnya ada air yang mengalir, yang dipenuhi dengan pepohonan hijau, yang buahnya bisa dipetik dari dekat gitu kan. Itu kenikmatan-kenikmatan surga. Tapi memang kalau misalkan kita tidak melakukan ibadah, apa nih yang gitu kan artinya. Kalau misalkan kita tidak melaksanakan ketaatan, itu nothing gitu kan. Karena surga itu berbanding lurus dengan ketaatan. Neraka berbanding lurus dengan kemaksiatan. Itu yang memang harus kita pahami dan juga memang harus kita jalankan. Nah, generasi salafus saleh seperti itu. Bertemu dengan Ramadan, mereka melaksanakan maksimal ibadah yang mereka kerjakan luar biasa. Ketika berakhir bulan Ramadan, mereka nangisnya sangat luar biasa. Karena apa? Karena memang mereka menyesal. Walaupun mereka telah melakukan ibadah yang luar biasa maksimal, tapi mereka tetap menyesal. Nah, setelah Ramadan berakhir, masuk ke bulan Syawal, mereka selalu berdoa kepada Allah. Mereka berdoa agar puasa yang mereka lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar setiap tarawih yang mereka laksanakan, setiap bacaan Al-Qur'an yang mereka laksanakan itu diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi sekarang malam Lailatul Qadar, bukan malam Lailatul Qadar, malam ganjil, malam di ke-25 yang menurut hadis dan juga para ulama itu Lailatul Qadar selalu turun di malam-malam ganjil. Di malam-malam ganjil Lailatul Qadar. Nah, ini harus dimaksimalkan itikaf, makanya tema kali ini The Great Itikaf gitu kan. The Great Itikaf. Walaupun kita itikafnya di rumah gitu kan, kalau misalkan ada masjid yang memang kondisinya kondusif gitu kan, masih zona aman, ya bolehlah kita melaksanakan ibadah di masjid, itikaf di masjid. Tapi kalau misalkan kondisinya tidak memungkinkan, cukup di rumah saja. Apa yang amalan-amalan yang memang harus dilakukan di Lailatul Qadar? Yang pertama kali harus memang ditanamkan di dalam diri kita. Yang pertama kali harus menjadi warning di dalam diri kita. Man sauma Ramadan, man qoma Lailatul Qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama bidambi. Jadi siapapun kata Allah yang mendirikan sholat Lailatul Qadar, mendirikan sholat dengan dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Baik, Kang Fikri sudah bergabung, Kang? Ya. Sudah bergabung ya? Ya. Ya, jaringannya itu ya, koneksinya buruk di sana mungkin ya. Iya, koneksinya buruk ini. Baik, alhamdulillah Kang Fikri telah kembali. Tadi mungkin ada gangguan teknis terlebih dahulu. Baik Kang, saya persilakan Kang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah malam hari ini bertemu dengan Kang Yogi ya, yang sudah melepas masa lajangnya. Masya Allah. Mudah-mudahan juga semakin menambah kedewasaan, semakin menambah tanggung jawab ya sebagai kepala rumah tangga, dan juga semakin berusaha untuk menjadi imam yang terbaik ya bagi istri. Mudah-mudahan segera memiliki anak. Amin. Baik Kang Yogi, spirit di 10 hari terakhir itu biasanya adalah spirit untuk berinteraksi dengan Al-Quran, berinteraksi dengan masjid, berinteraksi dengan ilmu. Biasanya di 10 hari terakhir itu seperti itu. Kita bisa saksikan di banyak masjid ketika 10 hari terakhir itu biasanya suka penuh gitu. Karena apa? Karena ada keutamaan ketika kita mengerjakan yang namanya i'tikaf ya. I'tikaf di dalam masjid tentu saja.
Dan itu kita sudah kita sudah melakukan aktivitas yang seperti itu di tahun-tahun sebelumnya gitu. Namun sayangnya di tahun ini gitu, di awal bulan Ramadan kita disuguhkan dengan kondisi yang memang masjid pun banyak yang tutup. Iya. Masjid banyak yang tutup, kemudian jamaah juga takut untuk datang ke masjid, sehingga sholat berjamaah pun yaitu hanya sekedar untuk melaksanakan yang namanya fardu kifayah gitu. Sholat Jumat pun demikian, walaupun hanya 3 orang, 6 orang gitu. Itu untuk menjaga spirit di masjid gitu, spirit untuk beribadah di masjid. Nah ini sangat sangat menyedihkan sekali sih bagi kita kaum muslimin. Padahal masjid itu tempat yang bisa kita jadikan sebagai tempat yang bisa memberikan pahala berlebih bagi kita ya. Bukan hanya itikaf di masjid itu kan, kita juga ketika melangkahkan kaki ke masjid itu, satu langkah kaki kanannya itu akan meninggikan derajat, satu kaki berikutnya itu menggugurkan dosa. Itu keutamaan yang sangat luar biasa. Belum lagi ketika di masjid itu kita tholabul ilmi di situ, mendapatkan keberkahan di situ, terus juga banyak hal lah pokoknya yang kita bisa dapatkan di masjid gitu. Namun kondisinya kondisi yang seperti ini, sehingga ini menjadi kondisi yang bagi kita sangat memprihatinkan ya, bagi kita sangat menyedihkan sekali. Padahal kita sekarang berada di 10 hari terakhir gitu. Dan bisa kita lihat kebijakan daripada MUI pun kan, dengan pemerintah atau dengan MUI daerah, MUI pusat dengan daerah itu masih belum terkoordinir dengan baik lah gitu. Pemerintah juga sama, pemerintah pusat, pemerintah daerah ya kondisinya kayak gitu. Nah, berbicara mengenai memaksimalkan malam Lailatul Qadar ya, bahwa tentu saja kita berharap 10 hari terakhir ini, terlebih di malam-malam ganjil, kita bisa mendapatkan malam keutamaan itu ya. Sebagaimana tadi mungkin sudah sempat disinggung oleh Kang Yogi, di dalam surah Al-Qadar disampaikan, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga bagi seorang mukmin tentu saja targetannya adalah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena bisa jadi tahun depan kita belum tentu bisa mendapatkan kebersamaan dengan bulan Ramadan gitu. Kita akhirnya memaksimalkan di malam 10 malam terakhir ini untuk bisa meraih yang namanya Lailatul Qadar. Nah, biasanya kan malam Lailatul Qadar itu kita isi dengan segudang aktivitas. Ya tentu bagi orang-orang yang memang sudah terbiasa dengan aktivitas ibadah. Kalau yang tidak main game, nongkrong ya biasa weh. Jadi Ramadan itu sebenarnya memperlihatkan kepada kita orang-orang yang memang sebelum Ramadan itu aktivitasnya ngapain aja, di bulan Ramadan pun pasti nggak akan jauh kayak gitu. Mungkin yang membedakan itu hanya saumnya saja. Makanya dalam hadis Nabi itu banyak orang yang tidak mendapatkan sesuatu, melainkan hanya lapar dan hausnya saja gitu. Yang membuka aurat, yang judi sholat gitu. Karena memang tidak bisa kita langsung melakukan sesuatu tanpa kita terlebih dahulu mengetahui sesuatu itu ya. Sehingga orang-orang yang terbiasa dengan ibadah di bulan Ramadan, orang-orang yang senantiasa memaksimalkan 10 hari terakhir,
tentu saja orang-orang yang memang di tahun sebelumnya juga banyak melakukan aktivitas yang seperti itu. Seperti kami di sekolah, biasanya kami ini iktikaf di Bio Farma biasanya. Iya. 10 hari itu biasanya kita iktikaf. Tapi aduh, Masya Allah, kondisinya seperti ini, kita tidak bisa memaksimalkan malam itu. Namun tidak menutup kemungkinan juga, sekalipun kita tidak beriktikaf di masjid, kita tidak mendapat pahala iktikaf di masjid, tapi kita insya Allah mendapatkan malam kemuliaan itu mudah-mudahan. Karena apa? Karena tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi tempat kan, mau di mana saja, masjid atau di rumah ya, sekalipun kondisinya seperti ini, banyak kekhawatiran ketika di masjid, ketika ngumpul dengan teman-teman yang lain, akhirnya di rumah saja ya kita maksimalkan. Nah, yang berikutnya adalah waktu daripada malam Lailatul Qadar itu kan malam sampai dengan fajar. Nah, sehingga banyak yang memaksimalkan untuk tidak tidur, Kang Yogi. Iya, benar. Begadang. Beres subuhna sare. Ada sholat subuhnya sarea gitu. Ya, kondisinya gitu. Ya, tapi semangatnya Masya Allah, semangatnya luar biasa. Nah, yang berikutnya adalah ada satu perkataan ya, yang itu menggambarkan keagungan daripada Al-Quranul Karim. Karena malam Lailatul Qadar ini tidak akan lepas dari yang namanya malam diturunkannya Al-Quranul Karim gitu. Nah, ada satu perkataan tuh gini, Jibril dia itu menjadi sebaik-baiknya malaikat saat dia diamanahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan Al-Quran. Kemudian dan Jibril menjadi sebaik-baiknya malaikat. Lalu yang berikutnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu berupa Al-Quranul Karim. Lalu kemudian Rasulullah menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ya, pemimpinnya para nabi dan rasul. Nah, kemudian juga Al-Quran tidak berhenti di situ. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan jadi sebaik-baiknya bulan, Kang Yogi. Kemudian Al-Quran diturunkan pada malam kemuliaan, sehingga malam tersebut banyak diburu oleh kita, mendapatkan 1000 bulan. Dan yang paling terakhir adalah Al-Quran itu haruslah sampai kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ketika Al-Quran itu sampai kepada umatnya Nabi Muhammad, maka umat Nabi Muhammad dikatakan khairu ummah, atau umat terbaik. Jadi kita itu harus merasa bangga, bahkan sangat bangga lah gitu terhadap yang namanya Al-Quran. Kenapa? Karena dengan Al-Quran itu kita dimuliakan. Dengan Al-Quran kita memiliki nabi yang luar biasa. Dengan Al-Quran kita mendapatkan banyak hal yang mungkin tidak bisa kita dapatkan dari kitab-kitab sebelumnya karena tidak sempurnanya ajarannya. Nah, Al-Quran ini Masya Allah ya. Sehingga banyak yang memaksimalkan kedekatan dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, tengoklah para sahabat Nabi ya, semisal Utsman bin Affan, seringkali menamatkan Al-Quran itu dalam satu hari itu berapa kali itu. Kemudian ulama-ulama itu biasanya menyetop majelis-majelis ilmu mereka dan mereka lebih sibuk dengan Al-Quran. Ya, kedekatan dengan Al-Qurannya. Kenapa? Karena Rasulullah pun di bulan Ramadan biasanya setiap malamnya itu bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam untuk bertalaki. Bukan hanya mendapatkan bacaan Al-Quran gitunya, tapi juga mendapatkan pengajaran Al-Quran itu melalui malaikat Jibril tentu saja. Sehingga istimewanya Al-Quran ini begitu luar biasa. Nah, bagaimana interaksi kita ya? Kalau kita melihat para ulama dulu ya sangat luar biasa berinteraksi dengan Al-Quran, bahkan sehari bisa hatam 3 kali ya, siga minum obat. 3 kali sehari gitu. Sabulan gitu siga nama henteu hatam Quran teh kan gitu. Nu hatam nanti sarewe 3 jam leuwih. Da ibadah cenah teh.
Ya. Nah, di sini kita bisa mendapatkan poin daripada Al-Quran itu sendiri, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama bisa dibaca, gitu. Ya. Bisa dengan membacanya. Dalilnya banyak. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi yang membacanya. Kemudian juga man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha, ya. Mendapatkan 10 kebaikan ketika kita membaca satu huruf dalam Al-Quran. Itu sangat banyak sekali faidah daripada membaca Al-Quran. Namun seharusnya tidak sampai hanya sebatas membaca Al-Quran. Kenapa? Karena inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu harus kita gali. Kemudian juga di Al-Baqarah ya 183 184 ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ya, diturunkan Al-Qur'an. Hudal linnas kan gitu. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi manusia. Nah, oleh karenanya bagaimana cara memperlakukan Al-Qur'an seharusnya tidak hanya dibaca. Apalagi kita orang Indonesia ya, ketika kita membaca Al-Quran ya, kalau nggak ngerti, ya paling hanya sebatas baca Arabnya aja gitu. Tapi berusaha untuk bisa kita dalami ya makna-makna di dalam Al-Quran melalui tafsirul Quran, kemudian juga melalui tadabbur Al-Quran gitu. Ya, banyak hal. Ya, karena yang namanya Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk bagi manusia, Al-Quran itu yang paling pas gitu untuk kita adalah diamalkan dalam kehidupan kita. Karena petunjuk kehidupan kan bukan hanya dibaca. Misalkan kita punya atau kita beli yang namanya mesin cuci yang satu kali langsung bisa kering tuh. Nah itu kan sebenarnya kalau kita tidak tahu sama sekali penggunaan daripada mesin cuci itu, lalu biasanya di mesin cuci itu ada manual booknya, buku panduannya. Nah yang namanya buku panduan itu bukan hanya dibaca kan, tapi diusahakan untuk dipraktekkan. Caranya seperti ini. Nah Al-Quran pun demikian. Ya, kalau dibaca mah ya mungkin kita mengetahui, mungkin kita tahu informasinya, cuma tidak bisa mendapatkan manfaat daripadanya. Gitu. Al-Quran ini, Masya Allah, ketika kita membacanya saja, berpahala. Apalagi mengamalkannya dalam kehidupan kita, luar biasa. Karena ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah petunjuk bagi manusia. Dan di dalam Al-Quran ini banyak ayat-ayat yang memang menyuruh kita untuk taat. Yang pertama dalam level individu. Seperti misalkan kutiba alaikumussyam. Kemudian di level yang berikutnya, mungkin level kelompok ya. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dikatakan kita sebagai orang-orang yang beruntung ketika kita mengajak orang lain menuju kepada Islam. Gitu. Nah, ini yang paling luar biasanya ketika Al-Quran itu bisa sampai diterapkan dalam level negara. Sebagaimana Rasulullah SAW yang membangun pertama kali daulah Islam di Madinah, kan gitu. Nah, itu keutamaannya luar biasa. Seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Kemudian dalil-dalil yang lain yang memang itu sifatnya untuk seluruh kaum muslimin. Dan ketika kaum muslimin itu pada prakteknya hukum tersebut tidak bisa diterapkan oleh kaum muslimin, melainkan oleh negara. Nah ini jadi poin penting bagi kita ya. Ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, bukan hanya kita membaca Al-Quran, bukan hanya kita menghafalkan Al-Quran, tapi yang paling penting itu kita mengamalkan yang namanya Al-Quranul Karim gitu. Nah itu mungkin Kang Yogi yang bisa kita coba ulas di malam hari ini, di awalan mungkin. Kalau
bisa dilanjut beberapa menit kemudian. Baik. Nah, itu mungkin rekan-rekan sekalian yang memang harus benar-benar diamalkan gitu ya. Apalagi keutamaan-keutamaan membaca sekaligus mengamalkan Al-Quran itu sangat luar biasa, harus kita laksanakan dan juga diamalkan, karena memang Al-Quran bukan hanya dibaca, bukan hanya mengerti isinya, bukan hanya ya, tapi juga memang Al-Quran itu sebagai hudan tadi yang disampaikan oleh Kang Fikri, yang dimana petunjuk itu tidak akan kita dapatkan kalau misalkan kita tidak mengamalkan. Kalau misalkan kita membaca peta gitu kan, terusnya dibaca gitu kan, oh jalan ke Bandung itu arahnya ke sini, terusnya dibaca tapi tidak terjalan-jalan gitu kan, artinya malah sampai-sampai dengan tujuannya. Seperti itu mungkin analoginya dengan. Nah, kalau misalkan kan Ramadan ini kan beberapa hari lagi ya, tinggal beberapa hari lagi, 5 hari lagi mungkin ya, karena memang sekarang malam ke-25. Lalu juga memang tidak sedikit orang yang banyak berleha-leha dari 24 hari ke belakang itu berleha-leha gitu. Nah, memang mungkin tipsnya tuh apa sih supaya kita itu bersemangat kembali, supaya kita itu bersegera kembali seperti yang memang di awal Ramadan gitu kan. Kan biasanya orang tuh di awal Ramadan tuh karena memang menemukan sesuatu hal yang baru, tarawih dilakukan, sholat wajib itu tidak pernah lalai gitu kan, selalu tepat waktu. Baca Quran juga sama. Di tengah-tengah Ramadan mulai goyah nih. Biasanya juga sama di tahun-tahun kemarin juga sama gitu. Tadinya banyak gitu kan, terawih mulai sedikit, apalagi di akhir-akhir. Nah, mungkin ada sebuah tips nggak gitu supaya kita bersemangat kembali, apalagi Ramadan ini mau meninggalkan kita. Ya, luar biasa ya. Ya, memang di tengah kondisi kita hari ini ya, yang mana biasanya di tahun-tahun sebelumnya kita di awal sangat bersemangat sekali gitu. Tapi kalau untuk kondisi sekarang, bahkan di awal pun nggak semangat gitu menjalani Ramadan ini, karena kondisinya kayak gini gitu. Nah, pada akhirnya bisa kita kembalikan kepada 3 aspek ya. Yang pertama pada diri kita sendiri, Kang Yogi, bahwa kita menjalani ibadah ini tentu untuk meraih yang namanya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Bahkan Imam Ghazali itu pernah menyampaikan seseorang ketika beribadah itu sebenarnya dia melihat 3 aspek. Yang pertama karena dia mengetahui kewajiban dan keutamaan ketika menjalankan ibadah tersebut gitu. Kemudian yang kedua ketika dia berharap ibadahnya itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala berupa ampunan, berupa kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang levelnya itu jauh lebih daripada dua yang tadi, yaitu apa? Yaitu rasa syukur kita kepada Allah gitu. Nah, makanya mungkin Kang Yogi dan teman-teman semua pernah mendengar kisah daripada Rasulullah SAW yang sampai kakinya itu bengkak-bengkak hanya karena menjalankan yang namanya sholat malam gitu. Bahkan dalam satu buku yang pernah saya baca, bukunya itu bercerita tentang kebiasaan Nabi dalam waktu 24 jam. Jadi beliau itu kalau tidak salah Ustadz Arafat itu menjelaskan Rasulullah itu dalam aktivitas per jamnya. Nah, saya baca itu di kisaran jam 11 malam sampai jam 3 itu Rasulullah SAW melaksanakan yang namanya Qiyamul Lail. Jadi 4 jam, Masya Allah ya, 4 jam. Sehingga kita nggak aneh ya ketika mendengar hadis Nabi tentang Aisyah ya, ketika Aisyah atau Fatimah itu ya yang tadi, kenapa kaki engkau bengkak-bengkak seperti ini, tapi padahal engkau sudah mendapatkan istilahnya tuh mungkin ampunan, sudah tidak ada yang bisa diini lagi lah, maksudnya tuh sudah mendapatkan keistimewaan di sisi Allah gitu. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan
apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang senang untuk bersyukur gitu. Nah itu levelnya level paling tinggi tuh, bersyukur. Karena jarang sekali orang yang bisa melaksanakan yang namanya ibadah karena memang rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling kebanyakan itu ya hanya menggugurkan kewajiban aja kan. Ya benar. Salat 5 waktu, yang penting mah salat lah. Kayak ku Allah diiyakeun gitu kan, diberikan apa hal-hal yang mungkin ini. Tapi untuk level bersyukur ini, masya Allah, ini juga kita harus berusaha untuk sampai ke level bersyukur itu. Makanya kemarin-kemarin saya juga sempat melakukan qiyamul lail tuh. Aduh ini saya motivasinya bersyukur kepada Allah. Ya, motivasi kita. Bisa diberi nikmat ku Allah dengan banyak ya, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa yang harusnya kita merasa malu gitu kalau tidak beribadah kepada Allah. Apalagi nauzubillah ya, ketika kita justru menghabiskan waktu kita itu untuk yang namanya kemaksiatan kepada Allah gitu. Nah itu untuk level individu ya. Jadi level individu itu sebenarnya diserahkan kepada masing-masing lagi gitu, tergantung daripada motivasi dia, terus juga apa hasil dari kebiasaan-kebiasaan sebelumnya seperti apa gitu. Nah yang kedua ini masuk di level jamaah gitu. Jadi ketika kita ingin melakukan sebuah amalan, sebuah ibadah itu, memang kunci berikutnya adalah dari jamaah atau kebersamaan atau ukhuwah lah gitu. Kenapa? Karena ini sangat penting sekali ketika kita sendiri dalam kondisi corona ini, biasanya lebih leles gitu. Lebih leles dibandingkan ketika kita berada di masjid, sekalipun taraweh nya berapa jam gitu kan, bahkan di Masjidil Haram, di Masjid Madinah itu, Nabawi itu kan sampai menjelang sahur gitu kan, ibadahnya seperti itu. Karena itu terkondisikan oleh jamaah yang begitu kondusif dalam beribadah juga. Ya maka poin berikutnya adalah dari segi kita berada di dalam lingkungan orang-orang yang seperti apa gitu, sehingga bisa memotivasi kita. Bahkan orang-orang yang beriman itu ketika melihat saudaranya yang beriman, saudara seimannya melakukan sesuatu, biasanya suka ingin melakukannya juga gitu. Misalkan Yogi ini melakukan aktivitas taraweh berjamaah. Ketika saya melihat Kang Yogi setelah sholat berjamaah tuh ada keinginan, saya pengen jamaah juga gitu. Nah akhirnya ini memotivasi kita gitu. Dan yang terakhir adalah ini dari level negara. Nah seharusnya negara itu bisa untuk menjamin yang namanya ibadah itu dengan sebaik mungkin, sekondusif mungkin gitu. Karena kondisi sekarang banyak orang yang ketakutan ketika ke masjid itu. Iya benar. Termasuk saya sendiri khawatir. Di satu sisi saya yakin bahwa ketika kita berada di masjid itu kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Di sisi yang lain para ulama yang kita akui keilmuannya gitu kan mengatakan udah di rumah aja. Nah ini kan bimbang juga kan ke kita. Nah, pada akhirnya ya negara harus bisa menjamin yang namanya kenyamanan dalam hal beribadah. Terus juga menjaga yang namanya ibadah itu sendiri. Kalau dalam Islam itu kan terkondisikan ya, suasananya terkondisikan, suasana sholatnya, suasana ngajinya. Kalau zaman sekarang kan ketika pemerintahnya tidak menerapkan hukum-hukum Islam, yang terjadi apa? Ya, nu sholat, nu maksiat. Konten-konten YouTube yang berfaedah banyak, yang bikin resah, yang bikin banyak maksiat lebih banyak lagi gitu. Ini akhirnya banyak orang yang sudah hijrah, tapi karena kembali lagi dengan teman-temannya, kembali lagi dengan kebiasaan-kebiasaan dulunya, akhirnya mundur lagi. Itu
penting sekali tuh level negara untuk bisa mengkondisikan yang namanya ibadah dalam keseharian kita. Baik. Jadi kalau tips-tipsnya sih mungkin ya kita maksimalkan saja waktu kita untuk beribadah kepada Allah. Ibadah itu bukan hanya sholat, tapi juga hal-hal yang lain, termasuk juga poin pentingnya adalah meningkatkan level keilmuan kita, Kang Yogi. Karena yang saya lihat Ramadan ke Ramadan itu tidak ada perubahan karena orang-orang tuh lebih fokus ke yang namanya taraweh dalam artian secara fisik dia mengerjakan ibadah sholatnya. Tapi makna dari bacaan Al-Qur'annya, makna tarawehnya gitu. Itu yang harusnya itu harus ditingkatkan karena dengan hal demikian tidak mungkin ada orang yang sholatnya itu 23 rakaat 7 menit, coba bayangkan. Itu kalau dimaknai ya nggak akan ada maknanya lah kayak gitu. Itu hanya tradisi yang diulang. Nggak ada, itu bahkan mudorot bagi yang mengerjakannya kan. Oh, itu lebih ekstrim lagi dari latihan atlet. Mungkin tuh khusus bagi atlet-atlet ya. Tipsnya sih lebih memaksimalkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah saja. Termasuk juga dalam mengkonsumsi makanan ya. Jadi kan banyak keinginan ketika kita berbuka, ketika kita sahur tuh banyak keinginan, pengen makan ini, pengen makan itu gitu. Padahal kemarin saya dengar ceramahnya Ustadz Umar Mita itu, sebenarnya 3 kurma saja sudah cukup bagi kita. Yang tidak cukup itu keinginan kita yang terus-menerus ada. Hawa nafsu. Iya, hawa nafsunya itu. Maka kalau kita memaksimalkan makanan yang sedikit saja, insya Allah ibadah itu bisa lebih banyak lagi gitu. Karena kalau kita kebanyakan tidur tuh kan malas, kita kebanyakan makan tuh malas juga untuk beribadah gitu. Nah, oleh karenanya memaksimalkannya tuh banyak hal, nanti teman-teman mungkin bisa cari sendiri ya tips-tipsnya, karena tiap orang punya persepsi masing-masing ya dalam hal tips-tips untuk memaksimalkan 10 hari terakhir apalagi di bulan Ramadan ini ya. Begitu Kang Yogi. Siap. Jazakallah Kang, ilmunya sangat luar biasa ya. Yang memang harus dipraktekkan ya rekan-rekan kalian tadi gitu kan, bukan hanya coba kalau misalkan kita bayangkan gitu kan, seorang nabi saja yang memang dimaksum gitu kan, yang dia tidak pernah berbuat salah. Seorang nabi saja yang memang beliau itu telah dijanjikan surga gitu kan. Telah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, masih gitu kan melaksanakan qiyamul lail, masih melaksanakan gitu kan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kakinya pecah-pecah gitu. Nah, kita siapa gitu kan? Nabi bukan, sahabat juga bukan, dijanjikan surga juga enggak gitu kan. Tapi masih bersantai-santai gitu kan, tapi cita-cita menginginkan surga gitu kan. Saha udah. Nah, itu memang materi-materi yang sangat luar biasa. Di 5 hari terakhir Ramadan ini harus benar-benar kita maksimalkan supaya kita tidak menyesal ketika di akhir Ramadan bahwa kita tidak memaksimalkan waktu yang memang telah Allah berikan kepada kita untuk kita memaksimalkan ibadah. Jazakallah Kang atas ilmunya, atas waktunya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Baik, itu mungkin rekan-rekan sekalian. Insya Allah di malam 27 juga di malam 29 insya Allah kita akan mulai adakan juga live Instagram untuk membahas hal-hal yang sangat luar biasa, mengupas hal-hal yang sangat luar biasa yang memang penting untuk kita ketahui. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Fikri telah menyempatkan waktu beliau, telah menyempatkan di tengah kesibukan sangat luar biasa, mengisi kajian juga di mana-mana beliau itu. Mungkin saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan doa kibaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.